Jadi ojo gampangane nyandang nggo nyandang dhewe, bojone golek dhewe, itu tidak. Karena itu juga menjadi bagian kewajiban dari seorang suami. Yaitu kewajibannya adalah ya menggauli istri, bergaul dengan istri menurut apa yang patut. Jadi istri ini patut iki kok nganggo pakaian yang memang menutup aurat, kita membelikan pakaian yang menutup aurat. Ini pun jadi kewajiban kita sebagai seorang suami. Dan juga serta mendidiknya jika khawatir istrinya melakukan perbuatan yang membangkang, perbuatan yang melanggar aturan Allah. Itu berarti awake dhewe yang duwe kewajiban untuk mendidik, ngandani. Yes. Ngandani dengan cara-cara yang baik, tidak menjelek-jelekkan, tidak mencaci maki. Nah, maka ada hal-hal yang menurutnya boleh, tetapi sekarang kalau kita menurut hukum nasional memang menjadi KDRT. Contohnya, itu nasional, tapi hukum agama membolehkan memukul istri itu asal tidak menyakitkan. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusus itu ya bangkang, wani. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, artinya dengan kisah ranjang terpisah. Jadi ora amben saat tempat tidur. Dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Nah, jadi menasehati tanpa mencaci maki. Boleh memukul tapi yang sifatnya memang tidak menyakitkan. Memukul itu bisa jadi juga memukul dengan kata kasar. Jadi jangan sampai memukul itu mesti dimaknai nyabet. Makanya saya katakan nyabet itu kalau zaman sekarang nek ra hati-hati ya memang bisa membawa namanya KDRT. Apa itu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Itu bisa menjadi delik laporan hukum. Bila mengatas. Nah, tetapi ya dari saya yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah keluarga di Karawang itu yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ngeloroi bojone, tetapi dengan cara yang bijaksana, sehingga apa yang terjadi? Tidak ada saling marah. Suatu ketika, barangkali kalau sudah pernah mendengar dan sering mendengar, mohon maaf, seharian penuh kondur saking nyambut damel. Ini wong mulai nyambut gawe nek ana ora itu ingon itu nek mulai luwe napa wae. Luwe. Nah, sampai di rumah istrinya juga menunggu di ruang tamu. Ketika Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Alhamdulillah suaminya datang. Setelah itu suaminya bilang kepada istri, nyeluke ya terserah kita lah, mau yang atau mau D atau mau Bu atau mau Mi dan seterusnya monggo. Nggih. Rodo luwe gawe ini bakmi kan gitu Pak. Damel ke bakmi kan ben rodo mau ganjel-ganjel boten. Oh nggih. Nah, nggih Mas Gede. Ternyata ketika dia membuat bakmi godok itu tadi, ya, dia lupa kalau bumbu yang sudah dia masukkan itu lupa boleh bakmi godok biasa orang nek bumbune tadi. Karena lupa sudah dimasukkan dibuang di tempat sampah tadi ora dibolehi. Akhirnya dia tambah 1 sendok garam ke dalam kuah yang dia buat bakmi itu. Plum jadi setelah jadi disuguhke ke suami, "Nggo Mas, kangge tombo luwe, kangge ganjel madaran." Akhirnya betul diberikan pada suami. Alhamdulillah suami kan senang luar biasa. Nah, karena sudah ada bumbu ditambahi 1 sendok garam, rasanya kinten-kinten bos budi, wasit luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa ya maghrib. Alhamdulillah ya saudara. Dia masih enak, enak dia kan. Tetapi dengan cara bijak dia tidak memarahi istri. Beda dengan kita yang kadang-kadang lali, ngerti-ngerti langsung muni-muni. Apa pelak tombol itu? Apa? Iki mau iso wae kok kalau bermu, makanya sampai bahasa kasar kita kadang-kadang sampai seperti itu. Yang jadi apa? Ya marah mesti istri ya kalau tembok diumbel-umbel kan ya nesu. Tetapi ini tidak. Dek, oh Mas,
Awak dhewe kan wis suwe ora makan bareng. Makan bareng ya wis asik gitu mamane. Masya Allah. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian, kalau niku yo mangan bareng. Sok-sok yo batu bareng gitu. Kenapa? Karena batu itu ternyata ndadekake awake dhewe kurang dan warak-warak. Karena tempe ini diburebutan. Sambel tutulan ini diburebutan. Dia ketika mangan bareng itu kudune iki wis panas sak ngono kuwi, ternyata tidak tambah. Jadi seger ternyata. Nah, betul akhirnya mereka berdua makan. Bismillahirrahmanirrahim. Istrinya jajal lebih sak sendok. Bismillahirrahmanirrahim. Sak sendok magrib. Masya Allah mas. Nikmat. Masya Allah Bapak, mohon maaf nggak sengaja. Orang apa dek? Orang salah nanti mama sih akhirnya nopo. Akhirnya disingkirnya bahkan nopo. Si istri akhirnya sujud minta maaf pada suami. Yo ngapunten ya mas ye, Masya Allah. Orang sengaja tenan. Yo kok kasih nekoyong ini. Yang terjadi nopo? Si suami tidak marah, si istri justru merasa sangat bersalah. Beda dengan ketika kalimat yang kita berikan adalah nyampan beliau merasa sakit hati. Tetapi dengan cara yang bijak beliau, awak dhewe wis orang bareng yuk. Ternyata apa? Ketika dia merasakan rasanya wasin luar biasa, justru minta maaf kepada suami. Akhirnya apa? Akhirnya kudune nesu yang terjadi malam itu adalah sungguh damai luar biasa. Akhirnya ya wis saiki masak bareng ya ning dapur lho. Pak Bude ora tau lho jenenge suami niki melu-melu masak, akhirnya masak bareng. Sing ngemplungke Pak Mine sing lanang, sing bapak ibune sing wedok duduk bareng, Masya Allah luar biasa harmonis. Ternyata napa? Kalau kita bergaul dengan cara yang bijak, dengan cara yang patut, itu justru antara suami dan istri niku ndadekake suasana harmonis. Suasana sing nyenengke. Padahal itu yang menjadi cita-cita keluarga itu ya harmonis. Suami ini nek bukan kalau istri ya kepenak, istri nek bukan kalau suami ya kepenak. Itu yang diharapkan. Nah, ini salah satu contoh mengapa maka hak istri atas suami adalah mendapatkan cara bergaul yang baik, cara bergaul yang patut. Dalam pangandikan, dalam bahasa juga santun dan enak didengar, telinga dan seterusnya. Kewajiban suami adalah menggauli dengan pergaulan yang baik. Termasuk mendidiknya supaya apa? Supaya tetap menaati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mengajarinya perkara-perkara penting dalam agama jika istri belum mengetahuinya, atau memberikan kesempatan kepada istri untuk menghadiri majelis-majelis ilmu untuk mempelajarinya. Jadi suami itu punya kewajiban ngajari perkara-perkara penting dalam agama. Nek memang tidak bisa mengajari secara langsung, ajaklah atau berikanlah izin kepada istri untuk mengikuti majelis ilmu. Ya, termasuk awal diri ngaji ini membawa istri kita, itu juga bagian dari kita, cara kita untuk memberikan pelajaran-pelajaran penting kepada istri-istri kita. Karena haknya seorang istri adalah mendapat pengajaran yang baik dari suami. Nek memang enek sing rapati apik, yo dikandani. Yo takjak pengajian. Pamane begitu. Orang malah umpamane apa? Kadang-kadang kita itu kan dilihat memang lebih banyak perempuan di mana-mana gitu ketika majelis taklim. Bapak-bapak agak sangat berkurang, itu mengapa nggak tahu, apakah ya karena sudah tahu atau karena nggak mau tahu. Karena ketika tahu itu memang kadang-kadang kita sok-sok enak saya ngerasake berat. Wah, masalahnya ini dusong, ini raitung, seperti itu. Tetapi ketika justru kita ngerti, itu yang hati-hati. Oh, nah ini kayak gini. Umpamanya kita punya sapi mau kurban, sapinya belum genap umur 2 tahun, jadi ya lemu, ginuk-ginuk gitu ya. Tetapi kita ngerti kalau belum umur 2 tahun, maka kita juga hati-hati. Ya jadi kurban sing ngopo umur genep 2 tahun. Ya. Kita itu boleh itu ketika dalam suasana domba itu ada ceritanya kesulitan golek wedhus. Sing umure ngantek 2 tahun, boleh domba umure 2 tahun, boleh kita ngambil yang umuran setahunan. Tapi itu di domba. Kalau di sapi memang belum ada kisah sapi baru 1,5 tahun di kurban, itu memang kita sangat sulit untuk mencari dalil tentang itu. Maka ketika kita ketahui
itu menjadi ngerti, hati-hati dalam memilih umpamanya hewan kurban. Atau kita juga hati-hati. Hati-hatinya adalah ketika kita keluar tidak menutup aurat itu yo bahasanya kan luar biasa, kita juga harus hati-hati. Semakin tahu insya Allah kita akan semakin hati-hati. Maka kewajiban suami adalah memberikan pengajaran, ngandani, nasihati. Nek orang iso nasihati sendiri, bawalah, ajaklah atau berikanlah izin ke majelis taklim. Dari At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ada kewajiban kita sebagai suami, siji jaga awake. Kemudian jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Maka hak ini yang diperoleh oleh istri menjadi kewajiban kita sebagai suami. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mewajibkan istri untuk menjalankan seluruh ajaran dan syariat Islam serta membuat dirinya berpegang teguh dengan hal tersebut. Maka seorang suami punya kewajiban untuk melarang istrinya membuka aurat, tabarruj itu berhias yang berlebihan, dandan yang berlebihan. Dandan itu boleh, tapi yang tidak boleh adalah berlebihan. Bisa jadi juga tabarruj itu juga sakit bermakna menampakkan perhiasan. Dengan hati-hati nih ibu-ibu nek jagong nganggo jilbab. Karena kita kadang-kadang sering melihat nek jagong nganggo jilbab, kalung itu ndokone ning njaba jilbab. Wah, kalungnya nek kok njaba itu kan awalnya hati-hati sebagai seorang suami ngandani. Kalung ini boleh nggon bulu ini nggon jero, ora nggon njaba dan seterusnya. Monggo itu jadi kewajiban kita untuk ngandani. Punya kalung boleh, nek tidak boleh pamer-pamer. Duwe ali-ali oke ya boleh, nek ora sah dienggo ngene-ngene gitu. Kadang-kadang kan sampai kasih ngono kan. Kita kadang-kadang ngetokke jari kita kayak ning TV itu. Gitu ya, seterusnya. Atau bisa jadi kadang-kadang ada juga karena gelane oke itu kambine nggo diringkas, ning sontakane nggo naik ngeten iki terus. Rompian mungkin didelok wong. Kita juga harus sebagai suami ngeleke. Rasa kuwi. Boleh pakai boleh, tetapi yang tidak boleh adalah tabarruj. Jadi memakai perhiasan atau kemudian berdandan yang berlebihan itu yang tidak boleh. Kemudian suami juga punya kewajiban untuk melarang istrinya untuk bergaul secara bebas atau keluarganya. Jadi bergaul secara bebas antara laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi awak dhewe perlu hati-hati dalam hal ini. Maka kita sebagai seorang suami, pegangan kita adalah di An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan, bagi istri. Maka kewajiban kita adalah mimpin itu ngatur. Bisa jadi ngaturnya itu ngatur tugas. Jadi kadang-kadang kita ada pengaturan tugas di rumah anak-anaknya oke. Kowe sing anak bareng nyapu ngapan. Anak nomor 2 nyapu weruan kamu. Anak sing nomor 3 nyapu ning kebon. Anak sing nomor 4 mangkani pitik. Anak sing nomor 5 timpal itu mamanya. Itu kan bagi supaya tidak terjadi ada anak yang merasa aku gaweanku paling absurd. Kecuali yang dibawa memang sing absurd yang kita milih yang punya kekuatan untuk itu. Nah, itu yang ketiga dari sekalian. Jadi mewajibkan istri untuk menjalankan ajaran syariat agama dan berpegang teguh dengan kuat pada agama itu. Salah satunya yaitu melarang istrinya untuk membuka aurat, untuk tabarruj, untuk bergaul secara bebas kepada laki-laki yang bukan mahram. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Bukhari dan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi." Seorang suami adalah pemimpin di keluarganya dan ia akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Nah, yang keempat,
berbuat adil kepada istri-istrinya, berbuat adil kepada istrinya dan madunya. Itu kalau yang punya madu, berarti madu asli itu kadang-kadang berbahaya ketika dibawa pulang. Karena itu menjadi pahit kepada istrinya. Itu madu asli. Madu buatan asli, buatan apa? Artinya berbuat adil. Ya, kalau memang nggak bisa berbuat adil ya itu syaratnya. Itu besar dibahas dua-dua. Ini nasi loroi. Nek sebut tadi kan dulu kan menjadi rotok misir-misir di suaminya. Maka kita aib itu tidak boleh dibuka di depan umum. Hingga cerita-cerita itu nggak boleh. Nanti kecuali yang sifatnya minta solusi. Solusi itu ya kira-kira nanti bagusnya bagaimana tidak masalah. Kenapa? Karena memang solusi supaya apa kehidupannya menjadi semakin baik. Nah, maka itu juga menjadi bagian dari kewajiban kita sebagai suami untuk menjaga kerahasiaan itu. Nah, kemudian dari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syarri nasi 'indallahi manzilatu yaumil qiyamati ar-rajulu yuqaddi ila imra'atihi wa yuqaddi ilaihi tsumma yansuru sirraha." Yang termasuk manusia paling buruk kedudukannya di sisi Allah ialah seorang suami dan istri yang berhubungan badan, kemudian suami menyebarkan rahasia hubungan tersebut. Jadi yang sangat terlarang adalah kita menceritakan hubungan badan suami dan istri. Aku ini model ini oleh dan seterusnya. Itu tidak boleh dicerita-ceritakan. Mengapa? Itu juga bagian yang tidak baik untuk menjadi bahan pembicaraan. Esok jajal model tinggi dan seterusnya. Kita tidak boleh hal seperti itu. Nah, itulah diantara hak istri atas suami yang menjadi kewajiban suami untuk tetap menjaga kerahasiaan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah hak suami atas istri. Berarti menjadi bagian dari kewajiban dari seorang istri kepada suami. Menaatinya selama tidak dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ayat 34, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Jadi istri itu memang harus taat dengan suami, kecuali kalau memang gawe itu yang melanggar aturan Allah, itu kita nggak boleh. Nek memang sesuai kalau aturan Gusti Allah ya sami'na wa ta'na, dia siap bisa temu di mawon kalau siap itu. Kenapa? Karena istri memang harus begitu. Nah, tetapi suami juga harus tahu diri. Ini digambarkan oleh Sayyidah Fatimah, istri dari sahabat kita Ali bin Abi Thalib. Ketaatannya luar biasa. Ketika selesai membuat makan, masak di meja makan, selalu Fatimah itu menyediakan cemeti. Cemeti itu ceten. Ceten itu nek bahasa Indonesianya apa? Cambuk, ya, cambuk. Selalu disediakan di meja makan. Gua apa? Maka ketika dia menyajikan makan kepada suami, istri itu selalu bilang, "Mas, rasane kurang tinggi. Nek memang jenengan ora marem, aku geduket, aku sageten." Masya Allah. Wah, nek wong jadi sari sing wani ngono. Ya, jadi ketika menyuguhkan makanan itu seperti disarke nang meja. Mas, nek rasane kurang piye ora mantuk, jenengan kok rasane piye, aku sageten rapopo. Ya Rasulullah. Tapi apakah Ali bin Abi Thalib itu pernah nyabut Fatimah? Tidak. Kenapa? Karena itu ya sangat sayang. Tapi ini bentuk ketaatan Fatimah Az-Zahra kepada Ali bin Abi Thalib. Ketaatannya luar biasa. Pokoknya si Rahmat itu aku sageden Mas, gak apa-apa aku manut. Yes. Aku akan jalur pegang dulu, luar biasa begitu. Nah, ini adalah bentuk ketaatan istri kepada suaminya. Maka ini menjadi kewajiban istri adalah selalu taat. Maka Masya Allah ternyata dalam kehidupan keluarga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah itu luar biasa harmonis. Bahkan suatu ketika repot biatet itu Fatimah sampai matur kalian Kanjeng Nabi, ya Anda,
izinkan saya mengangkat seorang pembantu. Apakah Rasulullah membolehkan? Tidak. Ojo mentang-mentang iki anake Rasulullah arep boleh pembantu. Nek memang nyuci. Kalau memang perlu masak, orang apa-apa. Karena itu adalah bagian dari pahala kita. Jadi Masya Allah setelah itu, maka Fatimah itu tidak pernah mengangkat seorang pembantu. Apa gawe-gawe apa dilakoni. Pokoknya nyuci yo dilakoni, masak yo dilakoni, jahit baju yo dilakoni. Nah, mengapa? Karena memang dia pengen mendapatkan pahala yang luar biasa atas kerjanya sebagai seorang istri. Apabila suami keluar dari rumah sampai dengan mendapatkan izin dari ridhonya. Jadi nek pamit medal niku nek bojone teng omah ya pamit. Nek umpamane nek sesuatu bojone nyambut gawe nek mau ora kencan tindakan. Ndaklah nek nggo WA ya WA. Nek ra WA pesen sing nek omah. Iki ibu nek layakan ning kono, bapak nek mantuk sowan wayah matur dan seterusnya. Maka itu perlu mendapatkan izin. Jangan sampai nanti suami pulang, istri nggak ada, orang kembung biye-biye, mulai untuk ngomongin sisa, itu kadang-kadang menjadi persoalan. Maka kewajiban kita sebagai seorang istri adalah bagiannya ya tetap di rumah, keluar dengan izin suami. Nyambut gawe pun kita juga izin suami. Mas, aku nyambut gawe oleh rapopo, nyambut gawe ini gono pose, gono ngene. Kita izin atau tidak itu di suami. Mengapa? Karena bagian dari itu. Iki aku mlebu terus sih Mas. Itu bagi seorang suami ya perlu mikir-mikir. Aku nek iki ora sapa nang omah. Aku awalnya nyambut gawe. Kowe bengi nyambut gawe kan sing terus iki. Maka barangkali itu menjadi kadang-kadang dari pertimbangan kita sebagai di dalam keluarga antara suami dan istri. Maka itulah beberapa hal, masih banyak sebenarnya hak dan kewajiban, tapi dalam kitab ini hanya membahas terbatas seperti itu. Maka mari kita bersama-sama untuk senantiasa menjaga hak dan kewajiban kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar tercipta, terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, manfaat, dan apabila ada salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.